Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran fikih kita. Kemarin kita telah membahas makna istisqa, keadaan yang disyaratkan istisqa, hukum salat istisqa dan tata cara salat istisqa. Poin selanjutnya kita akan membahas khutbah istisqa ya, dan poin-poin setelahnya. Ya, khutbah istisqa yaitu dilakukan oleh imam ya setelah melaksanakan salat istisqa. Jadi setelah salat. Ya, dilaksanakan khutbah ini setelah sholat ya, dia imam ya memuji Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mengangkat kedua tangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian menghadap kiblat dan mengembalikan penutup tubuh atau kain penutup kepalanya. Makmum juga melakukan hal yang sama. Mereka mengangkat tangan dan berdoa beristighosah ya dengan suara yang pelan. Terus apabila ya terjadi hujan, apa yang kita ucapkan? Mungkin semuanya kita telah menghafalnya. Apabila turun hujan, maka kita disunahkan untuk membaca doa Allahumma shayban nafi'an, yang artinya apa? Ya Allah, jadikanlah hujan ini ya sebagai hujan yang bermanfaat bagi kami. Ya. Karena apa? Hikmah dari hujan banyak sekali ya. Karena hujan merupakan salah satu sumber air kehidupan, yaitu tumbuh-tumbuhan memerlukan air, kita memerlukan air ya. Makhluk yang lain pun memerlukan air. Banyak saudara-saudara kita sana yang juga kekurangan air, seperti contohnya saudara-saudara kita yang ada di Afrika ya, dan lain-lainnya dan sekitarnya. Dan banyak sekali hikmahnya ya, hikmah turunnya hujan. Di antaranya ya membersihkan debu ya, mengairi perairan sawah ya, menyiram tumbuh-tumbuhan dan segala macam dan sebagainya. Yang kedua, kita masuk pelajaran kelima ya. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pelajaran yang keempat, masalah istisqa. Adapun yang kelima adalah salat jenazah. Ya, kita akan mempelajari di sini tata caranya dan doa yang dianjurkan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Maka ya baik manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan ya, yang bernyawa ya akan pasti menemui ajal atau kematian. Terus apa saja hak-hak mayit ya, bagi seorang muslim ya, tentu ya memiliki hak-hak. Yang pertama adalah hak-hak mayit adalah dimandikan. Yang kedua ya setelah dimandikan, dibersihkan segala macamnya, terus kedua dikafani. Ya, kalau laki-laki berjumlah 3 kain lapis ya, 3 lapis kain ya, yang wanita ya 5 lapis kain kafan. Yang ketiga disolati ya, kalau posisi imam ya, apabila laki-laki ya di kepala, kalau mayitnya seorang wanita maka posisi imam di tengah ya. Terus diangkat ke kuburan ya, dibawa ke kuburan. Yang kelima dikuburkan. Ini hak si mayit ya. Yang pertama dimandikan, kedua dikafani, ketiga disolati, keempat ya, dibawa ke kubur, kelima dikuburkan. Hak-hak mayit ya, di atas itu memiliki hukum atau hukumnya ya bagi yang masih hidup, maksudnya orang yang masih hidup ya, kepada si mayit ya, mengurus mayit ini hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Ya, fardu kifayah adalah apabila dilakukan oleh sebagian orang maka gugurlah kewajiban sebagian yang lainnya. Contohnya ini ya, seandainya kalau ada orang yang meninggal
beberapa orang atau sebagian orang melaksanakannya, maka telah gugurlah kewajiban yang lainnya. Ini makna dari fardu kifayah. Poin selanjutnya adalah tata cara sholat jenazah. Tata cara sholat jenazah itu 4 kali takbir tanpa rukuk dan sujud. Yang pertama kita membaca ta'awud bismillah dan membaca al-fatihah dan tidak membaca doa iftitah. Takbir yang kedua kita mengangkat takbir lagi. Yang kedua membaca salawat Nabi SAW yang paling sempurna, yang seperti tasyahud akhir yang ada pada sholat fardu atau sholat sunnah. Takbir yang kedua membaca salawat. Yang ketiga takbir, kemudian mendoakan semayit. Yang keempat takbir, kemudian sejenak, kemudian mengucapkan salam. Jadi ingat, tidak ada rukuk dan sujudnya. Poin yang terakhir yang kita bahas di sini adalah sunnah-sunnah bagi jenazah. Yang pertama sunnah-sunnahnya adalah segera dalam menguburkannya. Jadi apabila seseorang meninggal dunia, maka kalau memungkinkan disegerakan untuk dikuburkan, maka dikuburkan. Contoh dahulu para sahabat, ada seorang wanita yang berkulit hitam menyapu Masjid Nabawi, meninggal pada malamnya dan dikuburkan juga pada malamnya, sehingga Rasulullah tidak mendapati untuk menyolati karena Rasulullah sedang tidur. Ini sunnahnya ada disegerakan. Yang kedua, mengiringi jenazah hingga ke kuburan. Sunnah-sunnahnya mengiringi, berjalan ke kuburan, mengantarkan jenazah ke kuburan. Yang ketiga, menguburkan atau mendoakan, berdiri di sekitar kuburan dan mendoakan si mayit setelah dikuburkan. Yang keempat, bertazkiyah kepada keluarga yang ditinggalkan, dan kita mengucapkan doa kepada mereka, membawa mungkin bantuan dan segala macamnya. Bukan kebalikannya, bukan yang semayit yang memberi bantuan, memberi makanan, tetapi kitalah yang bertazkiyah itulah, takziah, yang bertakziah itulah yang memberikan makanan. Yang kelima, mengucapkan doa orang yang tertimpa musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ucapan ini tidak hanya ketika meninggal saja, apabila terjadi bencana alam dan segala macamnya. Yang keenam, ziarah kubur ini bagi laki-laki, adapun bagi wanita itu tidak disyariatkan. Tidak syariatkan untuk berziarah kubur. 7, orang berziarah kubur itu mengucapkan doa, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimat wa inna insyaallah lalahikuna as'alullaha lana walakum al-afiyah. Yang artinya, semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kalian wahai penghuni kubur dari kaum muslimin dan muslimat. Sesungguhnya kami akan benar-benar menyusul kalian insyaallah. Aku memohon kepada Allah keselamatan. Aku memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian. Hadis riwayat Muslim. Poin yang terakhir adalah poin hal-hal yang diharamkan ketika menghadapi jenazah. Tata caranya menghadapi jenazah. Yang pertama, dilarang berkeluh kesah, merobek baju, marah-marah, meratap dan segala macamnya yang terlalu berlebihan, tapi sewajarnya saja. Yang kedua, diharamkan meratapi semayit, menangis yang berlebihan disertai dengan ratap, maka dengan harapan maka terlalu berlebihan maka tidak diperbolehkan, tetapi sewajarnya saja. Karena apa? Karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala dalam rukun iman, kita harus mengimani. Yang ketiga, diharamkan menginjak kuburan. Yang keempat, diharamkan sholat di kuburan kecuali orang yang tidak sempat mensolati di rumahnya.
apabila datang mayit sudah dikuburkan, maka yang belum mensolati bisa datang ke kuburannya dan sholat bersama teman-teman yang lainnya, sholat di kuburan. Ya, contoh ini seperti halnya Nabi SAW pernah mencontohkan. Ya. Terus dilarang membangun masjid di atas kuburan. Ya, seperti halnya hal-hal yang dilakukan zaman sekarang, maka ini tidak dianjurkan, tidak dibolehkan. Ya, mungkin ini yang dapat kita sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.